Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Sudah siap mempelajari pelajaran hari ini? Ya, silahkan. Marilah kita pada pertemuan kali ini membahas KD berikutnya yaitu 3.2 yaitu tentang elastisitas dan hukum Hooke. Tujuan pembelajaran kali ini kalian diharapkan dapat memahami 1. Sifat benda, 2. Tegangan, yang ketiga regangan, 4. Modulus elastisitas, 5. Hukum Hooke. Hukum Hooke ini nanti ada 2, yaitu pada susunan pegas seri, kemudian susunan pegas paralel. Terakhir nanti kita akan membahas tentang energi potensial pegas. Cukup singkat ya, ini KD yang tidak begitu rumit seperti KD yang pertama ya. Selanjutnya kita akan mempelajari satu persatu, yaitu yang pertama adalah sifat benda. Sifat benda di dalam fisika ada 2, yaitu benda plastis dan benda elastis. Benda plastis yaitu jika dikenai gaya, benda akan berubah bentuk. Contohnya gelas, periuk, dan lain-lain. Jadi dikenai gaya biasanya pecah. Untuk yang kedua yaitu benda elastis, yaitu sebuah benda jika dikenai gaya dan gaya tadi ditiadakan, maka benda bisa kembali ke bentuk semula atau dikatakan tidak berubah bentuk. Contoh pegas, karet, ya, selingki sebenarnya banyak ya. Artinya kalau pegas itu ditarik atau ditekan, maka gaya tarik atau gaya tekan itu ditiadakan, maka gas akan kembali ke bentuk semula. Itu benda elastis. Nah, karena benda plastis tidak begitu banyak manfaatnya, sedangkan benda elastis mempunyai banyak manfaat, maka dibahas lebih lanjut. Nah, selanjutnya, pada benda elastis nanti akan mengalami apa saja, yaitu yang kedua, yaitu yang pertama, jika benda elastis tadi diberi gaya, maka akan ada besaran yaitu tegangan. Tegangan merupakan hasil bagi antara gaya tarik atau gaya tekan dengan luas penampang bidang yang ditekan atau bidang yang ditarik. Itu adalah besaran tegangan. Lambangnya ini ya, lambangnya seperti O ya, tapi bukan O ini. P sama dengan F per A. Itu tegangan. Selanjutnya yang ketiga adalah regangan. Pada benda elastis, jika diberi gaya tarik ataupun gaya tekan, maka akan ada besaran yang berubah, yaitu pertambahan panjang dengan panjang awalnya pasti akan berubah. Maka hasil bagi antara pertambahan panjang dibagi dengan panjang awal disebut besaran regangan. Yang keempat, kita akan membahas modulus elastisitas, yaitu perbandingan antara tegangan dengan regangan tadi. Sehingga persamaan modulus elastisitas atau disebut modulus Young, yaitu F per A kali L0 per delta L. L0 itu adalah panjang awal, delta L adalah pertambahan panjang. Selanjutnya kita membahas hukum Hooke. Hukum Hooke ini diperoleh dari eksperimen ya sebenarnya ya, diperoleh dari percobaan, yaitu sebuah pegas yang diberi berbagai beban. Nah, ternyata Hooke menyimpulkan bahwa jika gaya yang dikenakan pada benda elastis tadi tidak melampaui batas elastisitasnya, maka pertambahan panjang pegas itu ternyata berbanding lurus dengan gaya tariknya. Artinya apa? Makin besar gaya yang dikenakan pada benda elastis,
maka pertambahan panjangnya juga semakin besar selama masih dalam batas elastisitas. Maka dirumuskan F sama dengan K kali delta X, di mana F adalah gaya tarik atau gaya tekan, K itu konstanta pegas, delta X adalah pertambahan panjang pegas atau benda elastis. Selanjutnya, kita akan menerapkan hukum Hooke pada susunan pegas seri. Bagaimana bentuk susunan pegas seri? Kalian bisa melihat pada gambar. Nah, ini ada 2 buah pegas, masing-masing dengan konstanta K1 dengan K2. Disusun seperti ini berarti disebut sebagai susunan seri atau disambung, digantung. Baik nanti ke bawah ataupun mendatar ke kiri maupun ke kanan. Itu disebut susunan pegas seri. Nah, 2 pegas yang disusun seri ini bisa diganti dengan 1 buah pegas yang disebut dengan pegas pengganti seri. Nah, ini di sini digambar dengan K3 atau bisa boleh disebut sebagai K seri boleh. Atau K pengganti seri, artinya gabungan dari 2 pegas ini bisa diganti dengan hanya 1 pegas. Nah, pada susunan pegas seri berlaku apa? Pada susunan pegas seri berlaku 1. Tetapan pegas pengganti seri. Ya. Kalau di dalam gambar ini adalah K3 atau boleh K seri. Sebenarnya K seri ini tadi ya. Nah, jadi cara menentukan pegas pengganti serinya berapa kita hitung dulu, yaitu 1/K seri sama dengan jumlah dari masing-masing pegas. Ada berapa? Kalau ada 2 ya berarti 1/K1 ditambah 1/K2 dan seterusnya ada berapa yang disusun seri. Yang kedua, gaya tarik yang dialami tiap pegas akan sama besar gaya tarik. Jadi kalau 2 buah pegas ini disusun seri, kemudian diberi gaya F, maka gaya F ini berlaku pada pegas pertama disebut F1, berlaku pada pegas kedua disebut F2. Atau begini, saya contohkan, jika dikenai gaya 6 Newton, maka pada pegas pertama juga 6 Newton, pada pegas kedua juga 6 Newton, bukan dibagi 2. Itu kalau disusun seri. Nah, ini keterangan-keterangan seperti ini jangan kalian abaikan, ya, diingat-ingat, dibaca berulang-ulang. Kemudian yang ketiga, berlaku apa? Pertambahan panjang pegas pengganti seri sama dengan total atau jumlah pertambahan panjang masing-masing pegas. Jadi begini, keterangannya jika 2 ini bisa dicarikan gantinya yaitu 1 atau sebuah. Nah, kalau pada pengganti seri itu dikenai gaya F, maka ini akan bertambah panjang. Demikian juga kalau susunan 2 ini diberi gaya, juga akan masing-masing pegas akan bertambah panjang. Nah, ternyata pertambahan panjang pegas pengganti ini merupakan jumlah dari masing-masing pertambahan panjang pada masing-masing pegas, yaitu K1 dan K2 pertambahannya delta X1 dan delta X2. Itu keterangannya ya. Untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat contoh berikut. Bu Surasi sengaja untuk mencari soal yang sama ya dengan gambar yang pada materi, yaitu ada 2 buah pegas K1 dan K2. Disusun seri. Nah, di sini jika K1 300 Nm, konstanta yang kedua 600 Nm, dan pegas disusun seri dan ditarik dengan gaya 6 Newton. Maka hitunglah A. Pertambahan panjang pegas pengganti seri.
Kemudian yang kedua, kalian disuruh menentukan pertambahan panjang pada masing-masing pegas. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita menghitung dulu konstanta pengganti tadi. Jadi 2 ini bisa digabung atau bisa dicarikan satu pegas pengganti. Ya, jadi kalau 2 kan kadang kita membutuhkan 2 bingung. Oh, ternyata 2 ini bisa diganti dengan 1. Nah, tapi tetap menghitung dulu. Nah, kita hitung dulu ya. Berarti 1/K seri, 1/K pengganti seri adalah 1/K1 ditambah 1/K2. 1/300 ditambah 1/600. Ditemukan konstanta pengganti serinya 200 Newton meter. Artinya kalau kita mempunyai 2 pegas yang masing-masing konstantanya 300 dan 600 Newton meter, ternyata kita bisa menggunakan hanya sebuah pegas dengan konstanta 200 Newton meter. Maka 200 Newton meter ini disebut konstanta pegas pengganti seri. Setelah ketemu konstanta pegas pengganti seri, kita masukkan ke hukum Hooke. F sama dengan K. Pengganti seri, konstanta pegas pengganti seri kali delta X seri, pertambahan panjang pegas setelah digabung. Kita masukkan gayanya 6, konstanta 200, delta X ketemu 0,03 meter, berarti bertambah 3 cm. Jadi kalau satu pegas tadi ya, yang 200 yang sudah digabung, konstantanya 200 diberi gaya 6, ternyata pertambahan panjangnya 3 cm. Nah, setelah itu kita mengerjakan yang B. Berapa pertambahan panjang pada masing-masing pegas? Jadi kalau ini 300-600 diberi gaya 6 Newton, pada pegas pertama bertambah berapa? Pada pegas kedua bertambah berapa? Kita hitung dengan hukum Hooke tadi. F K1 karena yang kita hitung pada pegas pertama berarti kita gunakan K1 delta X1. K1 tadi 300, F-nya sama yaitu 6. Nah, tadi seperti teorinya. Berarti kalau diberi gaya 6, maka 6 ini akan berlaku pada pegas pertama juga 6, pada pegas kedua juga 6. Nah, dari situ diperoleh delta X1 2 cm. Dengan cara yang sama, delta X2 ketemu 1 cm. Nah, kita lihat berapa tadi pertambahan panjang gabungan? 3. Nah, ternyata 3 itu di pegas pertama 2 cm, di pegas kedua 1 cm. Jadi match ya, artinya antara gabungan dengan masing-masing itu sesuai. Itu adalah susunan pegas seri. Kita lanjutkan susunan pegas paralel. Itu hukum Hooke pada susunan pegas paralel. Gambar susunan pegas paralel ini ada 2. Nah, tapi ini digantung masing, baru digabungkan di bawah, diberi gaya. Ini disebut dengan susunan pegas paralel. Demikian juga ini 2 paralel ini bisa diganti dengan 1 nanti. Itu kita akan membahas berlaku apa pada susunan pegas paralel. Yang pertama, tetapan pegas pengganti paralel. Jumlah K paralel adalah K1 ditambah K2. Nah, pada gambar lah, 2 bisa diganti dengan 1 seperti tadi pada seri. Hanya saja ini pada paralel. Cara mencari K pengganti paralel bagaimana? Yaitu K1 plus K2. Dan selanjutnya ada berapa yang dijumlah. Kebetulan 2 ya berarti hanya sampai 2. Pada paralel berlaku apa yang kedua? Berlaku gaya tarik pada pegas pengganti F sama dengan jumlah gaya tarik pada masing-masing pegas.
Nah, berbeda pada seri. Seri tadi jika dikenai gaya 6, maka pada ini 6, pada ini 6. Tapi untuk paralel tidak. Kalau diberi gaya F, maka F tadi dibagi pada pegas pertama dan pegas kedua berbeda. Maka F sama dengan F1 plus F2. Itu gayanya. Bagaimana pertambahan panjang pegas? Pertambahan pegas sama besar pada masing-masing pegas. Berarti sama, kalau ini diberi gaya, maka ini akan bertambah panjang sama. Kalau di sini 1, ini juga 1. Itulah hal-hal yang berlaku pada susunan pegas paralel dengan menggunakan dengan menerapkan hukum Hooke. Pembahasan yang terakhir adalah energi potensial pegas. Nah, itu energi potensial pegas, ini gaya pegas bisa ditekan, bisa juga ditarik. Maka berapa energi potensialnya? Adalah sebesar setengah F kali delta X. Karena F itu K X, maka energi potensial pegas juga bisa dirumuskan setengah K delta X kuadrat. Nah, gitu ya. Demikian pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.